Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mic-nya ternyata belum dinyalakan. Baik, siang ini saya ingin berbagi satu hal pada Anda, yaitu tentang hal yang memang harus saya bagikan. Memang menjawab dari pertanyaan beberapa teman-teman yang merasa bahwa mereka kesulitan untuk berbisnis. Biasanya teman-teman ini yang hari ini sedang bekerja di kantor misalnya, atau sedang bekerja di instansi pemerintah, saya tidak tahu. Tapi banyak sekali teman-teman yang tadinya bekerja dan tidak terbiasa dengan dunia bisnis, terlalu serius menganggap sebuah bisnis. Seperti judul yang sudah saya bikin, berbisnis versus bermain, ya, atau berbisnis sama dengan bermain. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau saya ngumpul sama teman-teman, teman-teman pengusaha, dan kita cerita-cerita biasanya, saling sharing pengalaman ya, kita share pengalaman, yang kita tanyakan hari ini baru pegang apa nih, baru bisnis apa, gitu biasanya gitu. Biasanya jawabannya bervariasi dan biasanya mereka juga beberapa bilang saya baru main properti, saya baru main makanan ternak, saya baru main apa percetakan, ya saya baru main apa, baru main apa, baru main apa. Dan banyak sekali pengusaha yang bilang saya baru main, gitu ya. Kenapa kok begitu? Saya ingin jawab satu hal, kenapa kok pengusaha menjawab saya main, ya, bukan saya berbisnis, bukan saya serius fokus di satu bisnis apa gitu ya. Memang biasanya kita pada saat berbisnis memang fokus ya, apa ngurusin satu sampai jadi baru ngurusin yang lainnya. Tetapi tidak pernah merasa bahwa sedang melakukan sebuah pekerjaan ya. Bagi teman-teman yang biasa bekerja mungkin beranggapan bahwa bisnis adalah sekolah ya, seperti halnya kita pada saat sekolah. Tapi karena sekolah kan kita masuk pagi ya, terus kemudian kita belajar, nanti ada tes, ulangan, kemudian kita terima rapot satu ketika nanti. Hasilnya di akhir gitu. Dan belajar terus baru mendapatkan hasil, belajar terus baru mendapatkan hasil. Nah, bagi teman-teman yang bekerja dan mindsetnya masih seperti itu, eh, coba kita ubah mindsetnya bahwa bisnis itu seperti halnya bermain game ya. Jadi sama persis seperti bermain game, itulah para pengusaha bersikap ya. Jadi seperti main game itu gimana? Anda mungkin pernah main game Angry Bird atau main game Pokemon, atau Anda pernah main game Tetris ya, atau Street Fighter kalau zaman dulu ya, Street Fighter, dan macam-macam game yang tersedia sekarang. Eh, Anda pernah bermain, kalau Anda pernah bermain, istilah orang berbisnis. Jadi ada menang, ada kalah, ada dan kalau kalah kita bisa ngulang lagi gitu ya. Itulah bisnis. Jadi kita harus ya fokus mengerjakan sesuatu, terus habis gitu ternyata tidak berhasil ya, tidak berhasil, terus ngulang lagi, start dari awal, ngulang lagi, start lagi, ngulang lagi, start lagi, ngulang lagi gitu. Nanti kalau game over ya matikan dulu, matikan dulu, istirahat, besok main lagi gitu ya, gitu. Itulah berbisnis ya. Jadi saat orang berbisnis tidak harus langsung menang gitu, dan tidak mungkin orang bisnis itu langsung seperti orang main game yang langsung menang. Pasti semua mengalami kesulitan. Dimana kalau game itu pasti ada tingkat kesulitannya, ada levelnya, ada karakteristiknya, ada juga rule yang ada di situ, ada rule-rulenya, ada juga dan yang paling penting di dalam sebuah game adalah pengambilan keputusan atau decision making. Nah, ini penting sekali, kita harus terlatih untuk mengambil keputusan karena di setiap hari itu pasti harus ada keputusan-keputusan yang harus diambil, ya, harus diambil. Jadi belajar mengambil keputusan yang cepat dengan analisa yang akurat. Nanti lama-lama akan terbiasa instingnya, ya. Makanya kadang agak sulit ya kita menjawab masalah bisnis apa yang cocok untuk tahun ini misalnya gitu. Bisnis apa yang akan booming pada tahun ini. Saya tidak berani memprediksi, tetapi bahwa sebetulnya ya hati setiap pengusaha pasti memiliki apa gambaran ya, memiliki gambaran bisnisnya ke arah mana, terus apa yang bisa membesarkan bisnisnya, atau bisnis apa yang bisa bisa lebih ringan dijalankan misalnya di tahun-tahun ini. Setiap pengusaha pasti pasti punya ya, pasti punya pendapat itu. Tetapi jarang sekali ada yang mau bicara. Kenapa? Kalau memang bagus, ya pasti sudah diambil sendiri gitu ya. Ya, kalau memang bagus pasti diambil sendiri ya. Kalau bagus terus dibagi-bagikan berarti mungkin kurang bagus karena dia sendiri nggak ambil gitu ya. Dan itulah jadi setiap bisnis itu adalah permainan, dan jangan kaget kalau kadang-kadang uangnya banyak, kadang-kadang uangnya sedikit, dan kita harus tetap tetap bisa memiliki perasaan yang stabil. Dan jangan lupa, setiap bisnis itu juga seperti game, bahwa setiap kali kita gagal atau belum berhasil, Anda bisa mengulangnya dari awal dan
mengulangnya lagi, gagal lagi, mengulangnya lagi, gagal lagi, mengulangnya lagi sampai waktu yang tidak terbatas. Nah, itulah bisnis. Demikian sharing saya. Ya, saya ucapkan selamat bersiap-siap untuk menunaikan ibadah Jumat. Dan sampai jumpa dengan saya di tips-tips yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.